Animals Hope Shelter bersama anggota Polsek Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggerebek sebuah tempat yang diduga menjadi lokasi pemotongan anjing. Petugas mendapati 34 ekor anjing ditempatkan dalam kandang yang tidak layak. Sejumlah anjing juga ditemukan mati dalam kandang, serta 6 ekor anjing telah disembelih dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin daging. Atas temuan tersebut, Animals Hope Shelter pun melaporkan pemilik tempat pemotongan ke polisi. Dari keterangan sementara, anjing tersebut dibeli oleh pemilik usaha dari sejumlah warga. Kemudian pemilik akan melakukan pemotongan dan menjual daging anjing ke warung di wilayah Blitar. Hewan yang ada di Bogor, dia langsung ke sini, kemudian memberitahukan kepada petugas Polsek. Menurut net media sosial terjadi pemalakan atau penjagalan anjing yang ada di. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam golongan daging yang bisa dikonsumsi karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan atau kehutanan. Sementara itu, anjing lebih dikenal sebagai hewan peliharaan yang bersahabat dengan manusia. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, para pedagang pasar Simangambat, Mandailing, Natal, Sumatera Utara beramai-ramai menghakimi pelaku percobaan pencurian tas pedagang sayur. Pelaku yang babak belur diamankan polisi. Seorang pria menjadi bulan-bulanan masa pedagang pasar Simangambat, Mandailing, Natal, Sumatera Utara usai kepergok berusaha mencuri tas milik pedagang sayur. Aksi pelaku gagal karena langsung dipergoki pengunjung pasar. Akibat dihajar massa, pelaku sempat tak sadarkan diri sebelum diamankan polisi dari Polsek Siabu Mandailing, Natal dan dibawa ke puskesmas tempat. Pedagang kesal lantaran aksi pencurian barang dan uang milik pedagang di pasar Simangambat kerap terjadi. Dua pengemudi ojek online yang sedang mangkal didatangi orang tak dikenal dan diancam dengan pedang. Pelaku mengancam dan merampas telepon genggam korban. Inilah rekaman CCTV saat dua orang pengemudi ojol ditodong senjata tajam oleh dua orang tidak dikenal di Jalan Melong Asih, Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang datang langsung menodongkan sebilah pedang kepada dua orang ojol yang sedang mangkal. Selain itu, para pelaku juga mengancam dan meminta ponsel dari kedua korban. Setelah mendapatkan barang incarannya, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Cijerah. Emang nggak bawa dompet, posisi nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa, cuma bawa HP, bawa kunci motor. Nah pas di situ tiba-tiba minta KTA maksa. Setelah itu nodongin muka samurai, ngedodongin samurai. Aksi kejahatan di kawasan tersebut seringkali terjadi jika memasuki malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Gusti Ayu Dewanti atau yang lebih dikenal Dea OnlyFans sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Penyidik masih mengejar pelaku lain yang diduga terlibat dalam membuat dan menyebarkan video mesum tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan perkara dugaan penyebaran konten pornografi Dea OnlyFans dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Perubahan status penanganan perkara ini ditandai dengan ditetapkannya Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans sebagai tersangka Sabtu pagi. Dua alat bukti dan hasil gelar perkara menjadi dasar penyidik menetapkan wanita berusia 24 tahun ini sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Dari hasil pemeriksaan sementara, dia diduga kuat memproduksi dan menyebarkan video mesum serta foto-foto syur dirinya melalui akun media sosial pribadi tersangka. Foto dan video yang sudah disebar ke beberapa akun media sosial tersebut kini telah disita penyidik sebagai barang bukti.
Penyidik juga masih memburu pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam kasus ini. Pemeriksaan penyidik, kita sudah melakukan gelar, kemudian sudah kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Alat bukti yang ada kan memang seperti kemarin berawal dari kita patroli cyber, kemudian kita dapatkan konten-konten yang dibuat oleh Dea dan disebarkan oleh dia sendiri terkait dengan video-video porno, video-video porno dengan foto-foto yang surut. Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans diamankan penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dari sebuah rumah kos di Jalan Candi, Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis malam. Penangkapan Dea dilakukan setelah video syur berdurasi 1 menit 39 detik bersama seseorang tersebar di beberapa akun media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di Cilincing, Jakarta. Ironisnya pelaku beraksi sambil membawa seorang anak kecil. Rekaman video kamera CCTV ini memperlihatkan modus baru pencurian motor di wilayah Pedongkelan, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam aksinya yang terjadi pada Jumat sore ini, pelaku terlihat berkeliling menggunakan sepeda motor sambil membawa seorang anak kecil. Pelaku kemudian memarkirkan motornya di tepi jalan, lalu mencuri motor incarannya. Aksinya sempat diketahui pemilik motor dan warga lainnya, namun pelaku berhasil kabur. Ironisnya, selang 2-30 menit kemudian, pelaku yang sudah berganti pakaian kembali ke lokasi sambil menggendong anak kecil yang sama. Lalu dengan tenang mengambil motornya yang ia tinggalkan saat beraksi. Dari sana pelaku melihat motor Scoopy di situ, yang kuncinya nyantol diambil sama dia. Dia taruh di sini, dia ke sana, tuh diambil lah dia, kejar lah sama warga, nggak dapat. Setelah 20 menit dia balik lagi, ngambil motor tersebut di sini sesuai dengan video CCTV warga. Polisi dari unit Treskrim Polsek Cilincing langsung memburu pelaku yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian. Tim sudah turun ke lapangan, termasuk pengecekan dari CCTV, dan untuk pelaku sudah teridentifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pelaku bisa kita tangkap. Korban juga telah membuat laporan polisi atas kerugian yang dialaminya dan berharap agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian bayi 1 bulan yang jasadnya ditemukan dalam sumur di Jember, Jawa Timur akhirnya terkuak. Bayi yang sempat dikabarkan dibawa makhluk gaib itu ternyata dibuang ibu kandungnya karena depresi, tidak bisa memberikan ASI dan diolok-olok tetangga, tidak bisa jadi ibu yang baik. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi berhasil mengungkap misteri kematian bayi 1 bulan yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di Desa Sumberrejo, Jember, Jawa Timur. Bayi malang itu ternyata dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Dikonfirmasi melalui telepon, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna mengatakan ibu bayi itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga depresi karena tidak bisa memberikan air susu ibu kepada si bayi dan diolok-olok tidak bisa menjadi ibu yang baik. Semacam kayak kecewa sama dirinya, sama bayinya juga, kecewa dan marah karena banyak yang menganggap atau mungkin mengata-ngatain atau membuli bahwa dia itu memberi susu formula kepada anaknya, bayinya lah. Padahal ada masalah dengan ASI-nya, memang ada masalah dengan ASI, sehingga memberikan susu formula. Nah itu ada mungkin perkataan ataupun dari lingkungan terhadap dirinya bahwa tidak bisa menjadi ibu sejati. Sebelum ditemukan tewas di dalam sumur beberapa hari lalu, bayi 1 bulan itu dikabarkan juga pernah hilang dan ditemukan di area selokan di depan rumahnya. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah kejanggalan. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Setelah sempat melewati masa kritis dan dipindah ke kamar rawat inap, gadis korban pembakaran oleh anggota polisi meninggal dunia. Korban menghembuskan nafas terakhir karena luka bakar serius, hampir di sekujur tubuh.
korban pembakaran oleh seorang anggota polisi Polres Lahat yang terjadi di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sempat dirawat hampir 2 minggu di rumah sakit Rabain, nyawanya tak bisa tertolong setelah mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Jenazah korban kemudian dibawa pulang pihak keluarga. Ibu kandung korban nampak histeris dan berkali-kali pingsan mengetahui anaknya terbujur kaku di hadapannya. Keluarga bersama warga mengantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir di pemakaman umum PAL 100. Mulai 17 hari yang lewat ya, malam kalau kritisnya sekitar 3 hari yang lewat sudah kritis dia. Sudah kritis ya? Tadi yang terakhir tadi Pak katanya sempat membutuhkan darah untuk itu katanya? Iya betul, tapi dia sudah kritis, jadi kita belum mendapat bantuan darah, dia sudah kritis. Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Polda Sumatera Selatan, polisi akhirnya memberikan sanksi tegas kepada Brigadir AN terkait penganiayaannya terhadap NM 25 tahun, seorang gadis yang diketahui merupakan kekasihnya. Brigadir AN akan diproses secara hukum dan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan. Tidak hanya itu, selain menjalani proses hukum, Brigadir AN juga terancam akan diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar kode etik kepolisian. Jadi kita akan lakukan proses pidana pada yang bersangkutan ya. Dan oknum anggota ini memang telah melakukan 3 kali pelanggaran kode etik ya. Yang tentunya ini peristiwa yang keempat yang juga kita akan pertegas lagi untuk bisa kita lakukan pemberhentian dengan tidak hormat sambil juga melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya di rumah inilah seorang wanita berinisial NM 25 tahun dibakar oleh kekasihnya. Penganiayaan dipicu lantaran pelaku tak terima hubungan asmaranya diputus sepihak. Pelaku merupakan anggota polisi aktif berpangkat brigadir yang bertugas di Polres Lahat, Sumatera Selatan. Pelaku yang mendatangi lokasi mendobrak pintu lalu masuk. Tak diduga pelaku yang tak kuat menahan emosi menyiramkan bensin ke tubuh korban yang saat itu ada dalam kamar. Selanjutnya pelaku menyulutkan korek hingga mengakibatkan korban terbakar. Kejadian itu mengejutkan teman korban yang langsung meminta pertolongan. Sementara pelaku yang panik berupaya memadamkan api yang membakar tubuh korban. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu seorang suami di Rejang Lebong, Bengkulu nekat membacok istrinya hingga tewas. Pelaku emosi karena istri tiba-tiba minta cerai dengan alasan sudah punya pria idaman lain. Seorang suami yang berprofesi sebagai pedagang sayur diringkus oleh tim gabungan Polres Rejang Lebong usai membunuh istri di rumahnya. Pelaku membacok istrinya karena emosi korban tiba-tiba meminta cerai. Korban ternyata memiliki pria idaman lain dan akan segera menikah. Suami yang naik pitam mengambil golok di dapur. Korban lantas dibacok sebanyak 6 kali. Nyawa korban tidak tertolong. Pelaku memainkan senjata tajam kepada korban, di mana korban ini yaitu istri sendiri, dengan membacok kepada tubuh korban di bagian kepala dan tangan serta leher korban secara membabi buta. Atas perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemborong membongkar genteng Puskesmas Semarang karena uang proyek tak kunjung dilunasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda hanya di iNews Malam.